واجتمعتم واتصلتم فكان فصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصر الله والبتول سألت الله ليكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sungguh sepatutnya kita mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan identitas kepada kita sebagai orang-orang yang dikehendaki dalam suatu kebaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa orang yang mana Allah Ta'ala menginginkan kepada kebaikan kepada orang tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberikan semangat, Allah Ta'ala akan menggerakkan, meringankan dia untuk hadir di dalam majelis-majelis yang semacam ini. Dan ketahuilah bahwasannya di saat masuk Syawal, orang-orang jannah ya Rasulullah qala hidan dzikir. Apabila di antara kalian melihat, mendengar atau melintasi daripada taman-taman surga-Nya Allah, maka hadir, masuk, ikutlah kalian bersama mereka. Maka saat itu sahabat nanya, ya Rasulullah, emang di dunia ini ada tempat yang namanya taman surga? Bukankah dunia ini tempatnya problem, tempatnya masalah, tempatnya kesedihan? Seandainya di dunia ada kenikmatan, nikmatnya pasti campur derita. Di mana kita dapetin taman-taman surga-Nya Allah? Maka Rasulullah bilang, bala illa dzikir. Perkumpulan yang semacam ini adalah taman-taman surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan enggak berkumpul kita di tempat ini, melainkan terkumandang panggilan seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-gumu maghfurullah. Bangkitlah kalian dari tempat duduk kalian, melainkan dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qutilat sayi'atukumul hasanat. Kita datang bawa kotoran, kita datang bawa penyakit, kita datang bawa dosa, kita datang bawa kekurangan. Namun ambil kabar gembira, pulang dari majelis yang semacam ini, Allah hapuskan semuanya, digantikan menjadi kebaikan-kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, alhamdulillah, momentum penting kita berkumpul di tempat ini dalam memperingati daripada qaul guru kita, kecintaan kita, idola kita, min khalifatul Rasul Sayyidul Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Tahukah kita bahwasannya tidak kita menyebutkan, tidak kita menceritakan, tidak kita membawakan sebutan daripada nama orang saleh, melainkan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dzikru salihin tanzilur rahmah. Nyebut namanya akan turun rahmat di tengah-tengah kita. Kita memperingati daripada haulnya. Apa tujuan kita mengadakan haulnya? Jangan sampai kita pulang dari majelis ini, kita pulang tangan kosong, kita pulang gak bawa perubahan, kita pulang gak ada perbedaan. Namun jadikan haul semacam ini menjadi rangsangan motivasi kita, bagaimana kita bisa mengikuti jalan mereka. Sebagaimana datuk beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi, ketika muridnya datang berkumpul kepada beliau, ada yang datang membawakan hadiah dengan berupa uang, ada yang membawakan wewangian, ada yang membawakan segala bentuk kesenangan. Namun Habib Ali hanya memberikan senyum yang ringan. Maka si murid bertanya-tanya, apa yang paling membuat guru kita gembira? Sampai ucapan tersebut sampai ke telinga Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau berkata kepada para muridnya, wa minna yasul qalbini. Apa yang paling membuat hatiku gembira? Kata beliau, luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Tatkala kalian berjalan, melazimkan, mengamalkan daripada tariqah, jalan, ajaran, didikan bapakku, kakekku, buyutku sampai Nabi besar Muhammad Apa amal mereka? Hadiah amal khalad an syawahid, amal yang suci daripada noda dunia. Ini problem kita di akhir zaman. Hubbul jah wa hubbul mata hentabih. Terlalu sibuk dengan glamor, terlalu sibuk dengan obsesi, terlalu sibuk dengan ambisi, yang mana pintu dunia masuk kepada hati kita.
tanafasuha, sehingga kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bagaimana kita meninggikan nama kita, memuliakan nama kita, sehingga kita merendahkan orang lain. Alhamdulillah, subhanallah min dzalik. Amal khalaq al-syawa'ib, amal yang suci dari penyakit. Bagaimana amal suci dari penyakit tersebut? Mereka enggak sibuk sama pujian orang, enggak sibuk dengan kecacian orang. Pujian orang tidak membuat mereka lupa diri, tidak membuat mereka merasa tinggi, dan cacian pun tidak merubah semangat mereka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dikatakan wali ghairillahi ma qasadu. Mereka enggak sibuk cari ridhonya manusia, mereka enggak sibuk mencari penilaian manusia, tapi mereka sibuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengutamakan mereka di atas segala-galanya, sehingga mereka pun mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Fahumul qaumul ladzina hudu, mereka adalah orang-orang yang berjalan di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi fadlillahi masuhidu, apa yang membuat mereka bergembira? Ketika mereka mempunyai kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan sifat mereka ma faradatul umri wal kutuba, mereka adalah orang-orang yang waktunya mereka, urusan mereka tidak membuat mereka sibuk untuk merajaah kitab, sibuk dengan nasihat-nasihat mereka, sibuk dengan amal mereka, sibuk dengan akhlak mereka, sibuk dengan sejarah mereka, sibuk dengan jalannya mereka. Apa kesibukan mereka? Baka ulailatihi, setiap malam nangis di pintunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Habib Abdullah bin Musa al-Tahir, beliau menangis di pintunya Allah, ya Rabbi abdul ibadi yakhsha alima adabi. Ya Allah, aku berada di depan pintu Engkau, ya Allah, takut akan pedihnya azab Engkau, ya Allah. Beginilah mereka para aulia. Baka ulailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malihi yas'adibu ta'bah. Sibuk mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, media sosial jangan sampai membuat kita menjadi orang-orang yang pengangguran. Media sosial bagaikan pasar, apa kebutuhan yang kalian ambil sekiranya bermanfaat. Tapi hati-hati, jangan lupa bahwasanya di dalamnya tersebut banyak daripada tipu daya syaitan yang membuat kita masuk ke dalam kehinaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin datang satu orang habib, ini sekarang zaman akhir, banyak para habaib-habaib sedang diuji. Saya senyum, saya katakan ini ujian bukan buat saya, tapi ini ujian buat kamu, karena dipertanyakan kecintaan kamu dengan Nabi besar Muhammad. Allah, syukur alaih. Gak usah gitu. Dulu Imam Ali dan Al-Abidin radhiyallahu anhu, ketika yang hasud kepada beliau, ulama juga. Makanya kata Nabi ini akhafu minad dajjal, bahkan aku lebih takut daripada kedatangan dajjal. Apa itu ulama maksud? Ada rasa hati mereka kedengkian kepada saudara sesama muslim. Ada satu orang juga dia benci sama Imam Ali dan Al-Abidin, maka dia panggil orang yang paling pintar molok. Gimana caranya menghinakan Imam Ali sehingga Imam Ali marah, kesel, ngamuk, sehingga kelihatan kebodohannya. Allah. Sebab kalau kita melihat kebodohan orang gimana? Lihat dia lagi ngamuk. Ketika dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka akan tampak kebodohannya. Maka ini orang tadi cari orang yang paling pintar untuk ngeledek. Bahasa kita zaman sekarang ngejek, baser. Caci Imam Ali. Maka ini orang bilang gampang, nanti saya akan permalukan dia di pasar. Sebab Imam Ali ini kerjanya cuma di pasar. Lu ngapain ke pasar? Beliau kalau ke pasar dakwah. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Dia teman makan sama orang-orang fakir miskin. Sampai di pasar datang si tukang caci tadi. Dia katakan, "Ya Ali, kamu tukang zina. Kamu ini sok jadi orang baik, padahal kamu ini orang tak benar." Itu Imam Ali dengan senyum lebarnya, jazakallah khair, Allah balas kamu dengan kebaikan. Dicaci lagi, keluarkan semua senjatanya. Imam Ali cuma senyum, beliau jawab, jazakumullah khair, Allah balas engkau dengan kebaikan. Berkali-kali jazakallah khair, sampai terakhir habis senjatanya orang, gagal misi saya ini. Maka ditarik jenggotnya Imam Ali dan Al-Abidin, kemudian diludahin mukanya. Apa kata Imam Ali? Wallah, ludahnya seorang muslim ini obat buat saya. Makasih banyak sudah meludahin saya. Allah. Ini si pencaci bilang, wallah benar kamu cucunya Nabi Muhammad. Allah, Ali. Ini benar nih cucunya Nabi ini yang gak ngebales cacian dengan cacian. Gak gampang gak provokasi. Didoain. Maka Imam Ali pulang, ketika dia pulang, anaknya masih kecil, namanya Muhammad Bali, sama kayak saya. Pulang, anaknya bilang, ya Abah, tadi Abah dicaci, dipermaluin, dihina, dicemooh. Kenapa Abah doain dia?
Imam Ali bilang kepada anaknya, ya waladi kullun nas yunfiqu mimma fi. Setiap orang itu menginfakkan, memberikan daripada apa yang dia punya. Hati ini ibaratnya teko. Apa yang keluar dari hati, itulah tekonya. Saya ini dicaci maki sama dia, pengen saya balas. Tapi ketika saya periksa hati saya, wallah di hati saya ini gak ada cacian. Hari ini cuma doa doang, makanya saya doain dia. Yang saya bisa balas cuma doa doang. Ya waladi, ketahuilah, pernahkah kamu melihat daripada kakekmu Imam Hasan dan Husain membalas cacian dengan cacian? Enggak pernah. Pernah kamu melihat daripada kakekmu Imam Ali membalas cacian dengan cacian? Enggak pernah. Pernahkah kamu lihat nenek kamu Sayyidah Fatimah Zahra membalas cacian dengan cacian? Enggak pernah. Pernah kamu melihat Nabi Muhammad membalas cacian dengan cacian? Enggak pernah. Terus kalau begitu, kamu mau ikut siapa? Kamu mau ikut siapa? Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang begitu cuma bakal pengangguran doang. Kadang kita bawa kabar sampah, habis pulang dengan kabar enggak dengar kabar enggak? Kamu enggak ada waktu murojaah kitab. Kamu enggak ada waktu baca Quran. Kamu enggak ada waktu zikir. Kamu enggak ada belajar waktu hal yang lain memberikan kebaikan kepada kamu. Ayo ambil kebaikan. Dan di antara kebaikan ini kita berkumpul malam hari ini istiqomahkan majelis yang semacam ini. Dan alhamdulillah Darul Islah ini majelis yang sangat besar, pesantren yang sangat besar, dan banyak memberikan kontribusi di seluruh belahan Indonesia ini. Saya alhamdulillah setiap dakwah ke pedalaman. Kebetulan saya kalau dakwah senangnya ke pedalaman. Itu setiap saya ke pedalaman, masuk ke kampung-kampung, saya pikir saya orang pertama kali masuk ke daerah situ. Udah masuk ke pedalaman suku anak dalam di Jambi namanya, suku anak dalam. Itu orang masih nyembah pohon, nyembah angin kadang-kadang. Saya masuk ke sono ke pedalaman sampai ke ketua sukunya. Ketika masuk ke kampung tersebut, adik utuh kayak Amir Hamzah, kesinggung saya. Udah nyampe aja di sini. Ini Masya Allah kita punya orang tua ini, murid-murid beliau tersebar di seluruh belahan Indonesia ini memberikan banyak manfaat. Dan istiqamah di setiap daerah, rutinitas mereka membaca daripada Maulid Sintul Duror, sehingga untayan mutiara tersebut, hubungan tersebut, sana tersebut sambung menyambung dan insya Allah menyambung kepada kita yang khalifah malam hari Habib Anis dan sampai kepada Habib Ali Al-Haji. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf minta ridha, minta halal. Mungkin ucap Al-Abid Al-Nasik Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad Anis Ibn Al-Habib Alawi Ibn Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Sahib Al-Maulid. Saudara, saya teringat kepada satu sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya fi ma yarwihi an Rabbih, hadis qudsi, saudara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Kata Allah, siapa yang mengganggu kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku bukan perang terhadapnya. Nanti akan kita ulas di akhir, saudara. Yang menarik kelanjutannya, kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Yang paling membuat Allah ridha manakala kita mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang Allah wajibkan. Jadi Allah paling senang kalau hambanya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang Allah mahabbah dari hambanya. Ada lanjutannya, saudara. Maqam yang lebih tinggi lagi itu maqamul mahbub. Wa la yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hambaku mendekatkan diri denganku dengan melakukan nafilah. Apa-apa sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan. Hatta uhibbah, maka kalau sudah istiqamah menjalankan sunnahnya Nabi, dia mendapatkan maqam mahabbah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat rezeki. Amin Allah. Amin. Kalau sudah jadi mahbub, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Dilanjutkan hadisnya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka aku menjadi sama' yang dia mendengar dengan sama' tersebut. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, menjadi basar yang dia melihat dengan basar tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi yad yang dia yabtish dengan yad tersebut. Nanti akan saya uraikan.
dan dia menjadi rijl yamshi biha wa la in ista'adha bi la u'idanna wa la in sa'alani la u'tiyanna. Kata Allah, kalau dia minta kepadaku, aku akan berikan. Kalau dia memohon perlindungan dariku, aku akan berikan perlindungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah makom kedudukan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya-tanya, sudah apa maksudnya hadis ini? Kata Allah, kalau sudah hamba dicintai oleh Allah, aku menjadi sama'nya, aku menjadi basarnya, ila akhiril hadis. Apa maksudnya? Karena kalau dipahami secara zahir, bahaya ini hadis, saudara. Bisa mengarah kepada tasybih. Lantas apa maksudnya? Gak mungkin kita nusyabbihullah bil makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, ini hadis harus ditakwil karena di dalamnya mengandung majaz. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan ada beberapa penjelasan ulama tentang makna hadis ini, saudara. Di antara kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih ay kuntu masmu'ahu wa kuntu basarahu ay kuntu mubsarahu fala yartaddu sam'uhu illa bi dhikri wa la yartaddu basaruhu illa bi ru'yat ayati. Maksudnya daripada hadis ini, kuntu sam'ahu ay aku menjadi hal yang paling senang dia dengar. Makanya kekasih Allah yang mereka senang dengar ayat-ayat Allah, yang mereka senang dengar nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada lagi ulama yang memaknai maksudnya di sini kuntu sam'ahu ay la yataharrak illa bi wali. Dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak memandang kecuali dengan Allah. Dia sadari itu dan semata-mata semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, saudara, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara makna hadis ini maksudnya kinayah an nusratillah wa ta'yidih. Ini maknanya kinayah, seseorang kekasih Allah itu selalu mendapatkan pertolongan Allah, selalu mendapat sokongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bisa mendengar banyak wali Allah apa yang kita nggak dengar, saudara. Dia bisa melihat apa yang kita nggak lihat. Dia bisa menjangkau apa yang kita nggak jangkau. Kenapa? Karena mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan heran, para aulia Allah Subhanahu wa taala Allah muliakan dengan sesuatu yang namanya karamah. Namanya apa? Amrun khariqun lil 'adah yadhharu ala yadi waliyyin lillah. Karamatan lahu. Karamah itu sesuatu yang luar biasa, yang di luar daripada kebiasaan manusia, yang memang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Itu terjadi, saudara. Karamah wali yang paling besar bukan terbang, bukan jalan di atas air. Istiqamahannya da'afun karamah. Istiqamah dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, dalam amar ma'ruf nahi munkarnya, dalam memberikan manfaat kepada umat. Ini karamah yang paling besar, saudara. Tapi nggak menafikan ada karamah-karamah yang sifatnya hal-hal yang ajaib yang nampak di tengah masyarakat, di tengah umat, ada, saudara. Karena bukan soal si walinya, kalau melihat walinya manusia sama dengan manusia lain. Tapi siapa yang memberikan karamah tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dalam Jawharut Tauhid, wa asbitan lil awliya karamah faman nafaha fanbidan karamah. Dalam Jawharut Tauhid disebutkan, yakinilah bahwasanya wali itu punya karamah. Siapa yang menafikan karamah wali, buang jauh-jauh omongannya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan, saudara. Dalam Zubat disebutkan wal awliya dzau karamatin rutab wa man tahu bi waladin bighairi ab. Yang namanya wali itu karamatnya bertingkat-tingkat. Itu Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya, saudara. Ada, itu terjadi. Makanya kadang-kadang saya sedih, mohon maaf ya Allah, belakangan ini saya lihat luar biasa di media sosial karamah wali dihina-hina, direndahkan, dicaci maki. Hati-hati, saudara. Keyakinan yang meyakini karamah itu tidak terjadi, itu adalah keyakinan Mu'tazilah. Di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tasdiq bi karamatil auliya, yakin percaya dengan karamahnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari Al-Qur'an. Ada di Al-Qur'an hamba-hamba Allah yang bukan nabi. Kalau nabi jangan kaget, memang ada mukjizat. Tapi ada hamba-hamba Allah bukan nabi, tapi Allah berikan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, khariq lil 'adah.
Contoh Ashabul Kahfi, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. 300 tahun. Kalau dalam tafsir Jalalain 300 tahun itu kalau pakai Masehi. Kalau pakai Syamsiyah, kalau pakai Qamariyah wazdadu tis'a, nambah 9 tahun. Karena setiap 100 tahun kurang lebih 3 tahun selisihnya. 309 tahun kalau pakai Qamariyah. Kalau pakai Syamsiyah 300 tahun. Mereka tertidur di dalam goa, begitu bangun dalam keadaan sehat walafiat, seger buger, seolah-olah berasa cuma tidur setengah hari. Masya. Saya mau tanya, kira-kira ini ajaib apa kagak nih? Ajaib. Masuk bener jawabannya. Ajaib apa kagak? Ajaib. Ajaib apa kagak? Ajaib. Secara hitung-hitungan akal manusia nggak bisa, saudara. Jangankan 300 tahun itu tidur cuma 12 jam. Ini banyak nih bulan puasa kemarin yang habis subuh tidur bangun-bangun mau maghrib. Udah maghrib. Mati suri. Kira-kira tidur kalau kelamaan bangun pusing apa kagak? Pusing. Kata orang Betawi salah bantal gitu. Orang dirawat di rumah sakit, mohon maaf koma, nasallallahu alaihi. Itu kalau udah beberapa hari mesti masuk makanan. Gak bisa kalau nggak masuk makanan, sudah diinfus. Badannya mesti digerak-gerakin supaya nggak kaku. Ini awliya Allah, hamba-hamba Allah, Ashabul Kahfi yang saleh, yang mempertahankan keimanannya panjang. Kalau kita mau ceritain kisahnya, saudara, 300 tahun lebih tidur, bangun, seger, bugar, sehat walafiat. Saya mau tanya, ajaib apa kagak? Ajaib apa kagak? Kok masuk akal? Paling lo menyan. Bepo nggak masuk di akal sih. Ya kalau biasa-biasa aja, karomahnya di mana? Justru karena luar biasa, karomah istimewa. Kalau biasa-biasa aja, karomahnya di mana? Bagaimana kisah Asif bin Barkhiyah? Diceritakan dalam Al-Quran, dia memindahkan Arsy Balqis dari tempat yang begitu jauh, dari Yaman sampai ke Syam dalam waktu sekejap. Asif bin Barkhiyah bukan nabi. Al-Quran diceritakan, saudara, ini cerita. Alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Dia bukan nabi, dia wali, hamba Allah yang saleh. Tapi Allah tunjukkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dia bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Mindahin Arsy Balqis yang ukurannya begitu besar, dalam sekejap bisa pindah ke tempat yang sangat jauh. Yang di zaman sekarang JNE aja gak mampu, sudah. Semuanya jawab yang kompak, ajaib apa kagak? Dahsyat apa kagak? Khurafat. Ya hadis dalam hadis sahih, kita tahu bagaimana 3 orang yang terjebak dalam goa. Dia nggak bisa keluar, ketutup batu besar. Akhirnya masing-masing tawassul dengan amal solehnya. Pelan-pelan dibuka itu batu sampai mereka bisa keluar. Saya mau tanya, ini bukan nabi, kejadian kepada mereka hal yang luar biasa, ajaib atau enggak? Ajaib. Ini namanya karomah. Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana diceritakan dalam Syiar A'lamun Nubala. Begitu juga dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu Sayyidina Umar jadi pasukan, pemimpin pasukannya namanya Sariyah. Jauh dia pasukan jalan. Akhirnya tentu Sayyidina Umar bin Khattab ketika pasukan jaraknya begitu jauh, Sayyidina Umar di atas mimbar lagi khutbah. Tahu-tahu teriak, ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyah al-Jabala. Sariyah, naik ke atas arah gunung, naik ke atas arah gunung. Sahabat-sahabat heran, dia Sayyidina Umar nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tahu teriak, ya Sariyah Jabala, ya Sariyah Jabala. Ada apa nih? Begitu ini rombongan perang balik ke kota Madinah, mereka akhirnya cerita, iya kami ketika perang, ketika itu musuh mengepung kami bingung harus kemana. Depan, belakang, kiri, kanan musuh. Akhirnya kami dengar suara dari jauh, suara Sayyidina Umar bin Khattab. Di jaraknya jauh, saudara. Ya Sariyah al-Jabala, wahai Sariyah, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Akhirnya kami naik ke atas gunung, sehingga di belakang kami hanya gunung. Musuh jadi di depan kami. Kami akhirnya gampang mengalahkan musuh, dan dengan itu kami diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Sayyidina Umar di Madinah radhiyallahu anhu. Ini pasukan jauh jaraknya, saudara. Waktu belum ada live streaming. Waktu belum ada teknologi, telepon belum ada. Suaranya bisa sampai ke sono, semuanya dengar. Ajaib apa kagak? Ajaib. Ajaib apa kagak? Khurafat, pada lo menyan. Ini namanya karomah, saudara. Yang Allah muliakan untuk hamba-hambanya yang soleh. Ya, tadi saya tegaskan, saudara. Karomah wali yang paling utama bukan itu. Karomah wali yang paling utama istiqomahnya.
solehnya dia, qiyamul lailnya, amar ma'ruf nahi munkarnya, ngajarnya, dakwahnya, itu karamah wali yang utama. Senyuman Habib Anis Al-Habsyi dengan akhlak yang mulia yang bikin hati kita tertarik dengan magnet akhlak beliau. Itu salah satu karamah yang Allah berikan kepada beliau, saudara. Tapi kita nggak bisa menafikan adanya keajaiban-keajaiban yang terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diyakini oleh keyakinan Ahlus Sunnah. Karena salah sembarang nyaci maki, khurafat lah, hayal lah, ya mesti dipastikan. Satu, ceritanya jangan ngarang-ngarang, jangan lebih-lebihin. Harus jelas sumbernya di mana, sanadnya di mana. Kalau sumbernya orang yang melihat atau riwayat dari mulut ke mulut, mesti jelas dari siapa, fiqh yang meriwayatkan. Itu satu. Jangan ngarang-ngarang bohong atas nama wali, saudara. Yang kedua, ya saya tegaskan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Untuk para dai, jangan sembarangan bicara karamah di mimbar, saudara. Bicara dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nas manazilahum. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah memerintahkan kita untuk menyesuaikan kalau bicara dengan orang yang kita hadapi, dengan audiens. Posisikan mereka sesuai dengan porsinya. Jangan bicara karamah depan publik, depan umum, hal-hal yang ajaib. Akhirnya ada inkar di antara orang-orang yang mendengar. Yang inkar itu yang kesian, akhirnya sudah menjadi suruh adab dengan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara da'inya nggak bisa menempatkan bicara yang bukan pada tempatnya, sudah. Intabe, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, "Uktum hawana in aradta ridwana wahdhar tubihu bisirrina lisiwana." Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau kamu cinta kepada kami, tutup. Kalau kamu mendapat ridho kami, tutup, jangan diubah-ubah. Wahdhar tubihu bisirrina lisiwana, hati-hati. Jangan kalian sebarkan rahasia kami kepada selain kami. Nanti akhirnya kesian kalau dia ingkar, jadinya musuh aulia Allah. Kalau sudah musuh aulia Allah, man 'ada li waliyan faqad adahu bil harb. Urusannya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara, yang penting yang perlu saya sampaikan, satu, karamah aulia sabitah bi adillah min al-Qur'an was sunnah. Karamah wali jelas dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari para sahabat, dari para salaf saleh. Kutubul ulama mamlu'ah bihada. Kitabnya para ulama dipenuhi dengan bagaimana kisah-kisahnya karamah para aulia. Bahkan murid-murid Ibnu Taimiyah cerita tentang bagaimana karamah gurunya Ibnu Taimiyah, saudara. Kenapa saya sebut Ibnu Taimiyah? Karena kadang-kadang yang suka ingkar karamah wali di zaman sekarang orang yang ngaku pengikut Ibnu Taimiyah. Padahal murid-murid Ibnu Taimiyah sendiri cerita bagaimana karamah gurunya Ibnu Taimiyah yang Allah berikan mukasyafah, tahu apa yang belum terjadi. Sebagai karamah dari Allah, Allah memberikan kemuliaan untuknya, saudara. Yang kedua yang perlu dicatat baik-baik, jangan sembarangan, jangan bohong atas nama aulia. Pastikan ceritanya betul-betul benar, tidak mengada-ngada. Tapi yang ketiga, bagi para dai, jangan sembarangan cerita karamah, akhirnya jadi fitnah di tengah umat. Cukup ceritakan, umat masih banyak yang belum tahu halal haram, umat masih banyak yang belum tahu hak batil, umat masih banyak yang belum tahu benar salah, umat masih banyak yang belum tahu bagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak umat yang mesti diurusin, urusan ekonomi, urusan politik, urusan pendidikan, urusan sosial. Itu yang mesti dibahas di tengah-tengah umat. Karena kalau sudah orang ingkar terhadap wali, siap, saudara. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang musuhi kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara, yang belakangan ini terjadi lagi ramai kita lihatnya. Ada seseorang, Fuad Pleret, saya sebut dah namanya. Karena Al-Quran nyebutin nama Fir'aun, saudara. Al-Quran tuh nyebutin nama Fir'aun, nama Haman, disebutin nama Al-Quran. Kadang-kadang begini mesti disebutin ayat. Dia hina Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Anda tahu siapa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri? Sudah saya kemarin ke Palu. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Allah kasih karamahnya apa? Di masa hidupnya di Sulawesi, di masa hidupnya di zaman yang masih serba sulit, jauh dari ibu kota, akses begitu sulit, beliau sudah berhasil mendirikan 400 cabang madrasah Al-Khairat. Masya Allah. Itu dari tahun 30-an sampai tahun 60-an, 400 cabang Al-Khairat di masa hidupnya, sudah. Yang mendidik umat begitu dahsyat, luar biasa. Sekarang Al-Khairat berkembang, cabangnya lebih dari 1.700 cabang di Indonesia Timur dan sekitarnya. Bukan cabang alumni mendirikan pakai nama sendiri, bukan, cabang dengan nama Al-Khairat resmi, sudah. 1.700 cabang lagi di pelosok-pelosok Sulawesi, di pelosok Maluku, di pelosok-pelosok Kalimantan, sampai saya ke Papua, saya ketemu alumni-alumni Al-Khairat. Masya Allah. Luar biasa jasa beliau. Saking besarnya jasa beliau, sampai-sampai nama bandara di Palu
dikasih nama bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Mutiara Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Azim, luar biasa. Makanya ini orang menghina Habib Idrus suka makan hina karena hina oleh beliau. Allah, beliau dimuliakan oleh Allah dengan keistiqamahannya, dengan al-khairatnya, karya hidup yang bersaksi atas kehebatan kedahsyatan beliau, saudara. Tapi justru orang yang menghinakan beliau, musuhi beliau, sedang memusuhi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Faqad adantuhu bil harb. Kata Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ujian buat kita, saudara. Ujian buat kita pecinta. Habib Idrus itu bukan satu dari sosok Habib Idrus, tapi beliau sebagai sosok pendidik umat, sebagai simbol salah satu pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya setuju, saudara. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis dalam tweetnya. Beliau mendorong supaya Fuad Kleret diproses hukum, dijebloskan ke penjara. Saya mau tanya, setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Ini bukan urusan personal, saudara. Ini urusan simbol umat yang dihina. Dan nggak sampai di situ. Ini adalah ujaran kebencian rasis-fasis. Habib Idrus ini puncaknya. Sebelumnya ada puluhan ulama yang dihina, direndahkan, dicaci, dimaki. Bahkan nggak sampai di situ, saudara, ada upaya pecah belah, ujaran kebencian, rasisme, fasisme, saudara. Imat. Masya Allah, tabarakallah. Padahal kita di Indonesia, kita ini bineka tunggal ika, beda-beda suku tapi satu, Indonesia. Rasisme itu dikecam, bukan hanya dengan ajaran Islam, bukan hanya dengan aturan yang ada di Indonesia, bahkan aturan internasional pun mengecam yang namanya rasisme, saudara. Mau dipecah belah, mau dicaci maki, mau dibenturkan, dihina-hina, saudara. Makanya ini nggak bisa dibiarkan. Ini nggak bisa dibiarkan. Ibadah Allah, disinilah bagaimana pentingnya peran hukum untuk ditegakkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang awam, orang yang nggak tahu apa-apa, dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika yang mengganggu menghina Rasulullah SAW adalah gerakan yang sistematis dengan kesombongannya, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Itu Abu Jahal dan kawan-kawan melempari Rasulullah dengan kotoran, dilempari begitu punya Nabi dengan kotoran, akhirnya di sujud depan Ka'bah. Itu begitu Nabi selesai sujud, dibersihkan itu kotoran dari atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nabi angkat tangan selesai sholat, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Abi Lahab, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan. Satu-satu disumpahin Nabi Muhammad. Allah. Dan itu nama-nama yang disumpahin Nabi semuanya mati dalam keadaan hina, saudara. Ini bukan gerakan personal. Ini kebencian yang sistematik, terprogram, ada dalangnya, ada yang main di belakangnya. Targetnya, habaib kiai ribut, ulama ribut, umat Islam ribut. Maka kita wajib menjaga kebinekaan kita, wajib menjaga persatuan kita, wajib menjaga persatuan daripada ulama dan umat. Makanya saya mau tanya, siap seret Fuad ke penjara? Siap tuntut untuk proses hukum? Insyaallah hari Senin besok kami dari berbagai ormas Islam akan membuat laporan. Laporan sudah dibuat sebenarnya di Polda Sulsel, di Polda Kaltara, di berbagai polda dibuat. Kami akan membuat laporan ke Mabes Polri, sudah hari Senin besok. Dan insya Allah kita akan rame-rame nganterin pelapornya supaya ini Fuad segera dijebloskan ke penjara. Setuju? Setuju? Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Siap jaga para kekasih Allah? Semua angkat tangannya, takbir! Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan sahih bertauhid. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan pada kasihnya Allah, dan mudah-mudahan dunia akhirat kita kumpul sama mereka. Amin ya Allah. Dari Quran dan hadis itu syarat pertamanya bifartid dikni, punya ketajaman hati, wa quwwatil qalbi, itu adalah kekuatan malam. Dulu ada orang bertanya, ini orang Betawi, kalau malam Idul Fitri itu masih suka ribut kayak Khalil Nafis. Saya tahu MUI dengan yang lain kok tidak bisa menyelesaikan. Itu zakat fitrah pakai beras apa pakai uang? Itu kayaknya ributnya sampai Dajjal turun nanti. WhatsApp-nya itu sama, setiap tahun diulangi. Seakan-akan kita tidak punya masalah. Yang lebih penting dari zakat fitrah itu pakai beras apa pakai uang? Berantemnya itu tajam, kayak mau
benar. Kata yang pakai beras, asal ada orang bayar zakat fitrah pakai uang, itu ngelihatnya itu dengan cara pandang yang merendahkan keimanan orang. Tapi dulu kalau kita ngaji, beliau bilang itu kan tergantung selera. Jadi kiai itu nanti itu juga punya selera. Selera itu akan mempengaruhi hukum fikih. Jadi kalau ada orang bilang dalam beragama itu objektif, nggak bisa. Semua orang itu nggak bisa objektif. Dia pasti punya subjektivitas. Di mana dia hidup, persoalan apa, pengalaman apa, itu mas. Makanya dulu kalau ngaji fikih, saya kemarin itu halal bihalal sama Prof. Shihab. Saya datang ke rumah beliau lebaran, bicara tentang olahan kambing. Ya, makan sate kambing itu. Saya bertanya, kenapa kita makan sate? Kadang-kadang kepres gitu saya. Kalau makan di tempatnya enak, dua-dua enak. Gitu. Ketika kita kemudian membahas itu, kita sadar bahwa Hasan panjang sampai Real Madrid sama Barcelona. Saya dipertemukan dengan beliau itu sama-sama pendukung Real Madrid. Karena Real Madrid dulu yang mempertahankan Bani Umayyah yang ada di Andalus. Barcelona itu adalah Harbul Istirdad, mengembalikan kekuasaan nenek moyang yang ada di Eropa itu untuk mengusir Bani Umayyah pada zaman yang namanya Daulatul Mamalik, akhir hidup Andalus. Maka saya dulu setelah diskusi apa kata beliau? Fikih itu Faiz hakikatnya luas. Yang sempit itu hati manusia. Agama itu luas. Yang sempit itu hati manusia. Kalau kita pikir-pikir, ribut zakat fitrah itu kan selera Imam Abu Hanifah itu berbeda dengan selera 35 itu. Tidak apa-apa. Mau berbeda sendiri tidak apa-apa. Asal dibangun dengan ilmu. Kita ini sayangnya hidup, asal berbeda, kemudian dianggap sesat. Saya membayangkan kalau Imam Malik hidup sekarang di sini, itu disesatkan orang. Karena Imam Malik berfatwa, apa urusannya anjing najis mughalladzah? Apa dalilnya? Apa usul fikihnya? Jangan kemudian besok pelihara anjing semua. Bahaya. Saya bicara ini kan karena di depan santri-santri yang akan menjadi ulama, akan menjadi pengganti Kiai Khalil Nafis nanti, jadi ketua MUI, jadi ketua Muhammadiyah, jadi ketua yang mungkin begitu. Sehingga fikih itu luas. Selera itu kan tergantung cara pandang. Imam Abu Hanifah hidup di peradaban yang modern daripada Imam Malik yang hidup di Madinah. Imam Abu Hanifah mewarisi peradaban Persia yang transaksinya itu menggunakan cash basis. Sementara Imam Malik di Madinah itu terbiasa dengan perdagangan yang menggunakan barter. Punya barang di Madinah dengan punya uang sama. Karena harga barang di pasar itu bisa dikonversi kepada barang. Jadi kalau ada baju harganya 100.000, itu panjang dulu labelnya gitu. 100.000 plus 2 ekor ayam atau paha belakang kambing. Anda punya 2 ekor ayam, bawa ke toko bisa bawa baju. Kalau sekarang Anda bawa ayam ke mall, itu bukan bisa dapat apa, dapat masalah Anda. Ditangkap sama security. Kenapa? Zamannya berbeda. Kata Imam Abu Hanifah, saya memandang kurma itu bukan kurma. Kata Imam Syafi'i, kenapa pakai kurma? Karena itu mayuqtatu wa yudakhar. Itu makanan pokok yang bisa disimpan. Itu urusan Imam Syafi'i. Ya. Imam Abu Hanifah enggak lihat begitu. Kata Imam Abu Hanifah ini kalau bahasa kerennya nih, ya, kurma itu komoditas utama. Sebagaimana Indonesia di masa lalu beli senjata dari Amerika itu bisa ditukar dengan coklat. Karena di Eropa dan di Amerika belum banyak coklat. Dulu jari itu komoditas yang luar biasa. Karena dulu bangsa Barat itu datang ke Indonesia itu urusan rempah-rempah. Karena rempah-rempah itulah mereka ingin menguasai Nusantara. Sehingga pada masa itu yang namanya minyak itu bisa dijadikan alat negosiasi. Kenapa? Karena ini barang pokok. Anda bisa lihat yang namanya Fidel Castro itu punya daya tawar dagang luar biasa dengan Eropa dan Amerika. Itu cuma persoalan pisang.
ada macam-macam, saya tidak ngirim pisang. Karena di sana pisang susah. Castro nggak bisa negosiasi sama kita karena pisang di Bogor banyak. Sederhana. Itu kata Imam Abu Hanifah, ini komoditas utama. Orang dibayar kurma, dia pegang kurma, kata Imam Abu Hanifah di Madinah sama dengan pegang uang. Tapi di Baghdad nggak begitu. Kalau dia pegang kurma, dia butuh yang lain, maka kurmanya harus dijual. Dan itu pasti di bawah harga pasar. Anda kalau jual beras fitrah, jangan deh, jangan. Pengalaman nggak enak tentang aku boroknya pengajian di sini. Nih kalau ada orang nih malam-malam, sih beras banyak, sarung atas nggak ada. Saya khawatir ada orang di rumahnya punya beras 1 karung, kepikir ini kalau ditukar sama BHS-nya bisa nggak ini? Kan boleh jadi begini, selera di mana dia hidup itu mempengaruhi fuqaha. Itu yang namanya istikhrajul ma'ani minan nusus. Kata Imam Abu Hanifah, saya memahami kurma bukan kurma, lebih ekstrim lagi. Misalnya dari ilmu ekstrim sedikit. Saya memahami zakat kambing itu kambing. Saya memahami zakat sapi itu sapi. Imam Abu Hanifah enggak. Ini jangan dibilang saya ngajarin liberalisme. Ini fardu dhihni wa quwwatul qalb. Ketajaman mata hati dan kekuatan alat. Bukan mempertanyakan agama. Kata Imam Abu Hanifah, saya kalau mikirin nisab zakat itu ada aneh. Dengerin baik-baik ya, pelan-pelan ngajinya malam ini ya. Jangan terus, wah Faiz kacau ngaji gitu. Ngaji gimana? Kayak syukur nggak ngajarin begitu. Saya suka ngomong begini, ini nyalakan saya. Saya bilang satu contoh di sini. Saya kalau punya sapi 20 ekor, saya dianggap kaya sama agama, maka saya wajib mengeluarkan zakat 1 ekor. Ukurannya berapa umurnya itu urusan fuqaha. Kalau saya punya kambing, saya dianggap kaya sama agama, itu nunggu 40 ekor. Kalau bicara kayak gini, samina wa atokna. Tapi kalau dikonversi ke uang, bisa samina wa pikir-pikir. Ayo, pelan-pelan ngaji. Ya, sapi itu 20 ekor. Kalau 1 ekor sekarang yang pantas dibuat kurban itu 40 juta, maka nilainya 800 juta. 40 kali 20. Kalau Anda punya sapi, dianggap kaya sama Allah. Kalau ukurannya konversi uang, nunggu sampai mendekati hampir 1 miliar. 800 juta. Uniknya, kalau Anda punya kambing yang besar, harganya 5 juta, Anda hanya 40 kali 5, 200 juta sudah dianggap apa ini? Kaya. Kalau kayak begini, Pak, ini nanti bukan cuma ada mafia pajak, ada mafia zakat. Iya, Pak. Saya mau ngajak Bapak ngaji itu pelan-pelan. Kalau saya punya sapi 10, saya jual, seandainya dikonversi ke uang, nilainya itu 400 juta, tidak wajib zakat. Kan sapinya masih 10. Tapi kalau saya punya kambing 40, 200 juta, wajib zakat. Anda punya home 1 ausukin, keluarin zakat, yaumah hasodi, tiap panen malah kayak kontrakan. Pelan-pelan ngajinya. Jawabannya gimana? Itu episode yang selanjutnya. Jangan tanya itu Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah tidak pernah menafsirkan sapi itu dengan sapi. Itu yang dikatakan takwil, syarful dhahir syarful lahdi an dhahir. Dia katakan nanti bapak-bapak kalau baca fikihnya Imam Abu Hanifah tentang zakat didukung fuqara wal masakin. Benar, fikih yang paling didukung zakat fuqara wal masakin Imam Abu Hanifah. Coba bapak punya jamrud, tidak wajib zakat. Ada zakat jamrud, ada zakat berlian. Nah, Imam Abu Hanifah ini dengan ketajaman hati dan ketajaman logika itu bertanya saja sama Ahmad bin Abi Sulaiman. Kata beliau, sapi dengan unta itu dalam banyak hukum sama. Bapak kurban sapi 1 kan untuk tujuan, 1 unta tujuan. Kalau kita ke Makkah haji tamattu sama-sama, motong 1 kambing boleh, motong 7 orang 1 unta atau 1 sapi boleh. Tapi uniknya zakat beda. Unta nisabnya asal punya 5 ekor, nih Pak, harganya berapa? 5 ekor
itu wajib zakat, walaupun bukan unta, kambing zakat. Tapi 5 ekor unta kena zakat kambing. Kenapa 5 ekor sapi tidak kena zakat? Kalau Anda bilang, udahlah, itu agama sami'na wa ata'na, enggak apa-apa. Kalau ngajarin pesantren 20 tahun yang lalu, Gen Z nggak bisa begini. Saya kan kiai milenial. Kalau nggak mau bahas ini, Anda jadi kiai kolonial. Semuanya tanya, dosa. Wah, dengerin. Ya semua hidup udah mati. Tapi kata Imam Abu Hanifah, quwwatul dhihni, farti dhihni wa quwwatil qalihah. Kata Imam Abu Hanifah, orang Arab itu beda. Kalau punya unta dengan punya sapi, saya bilang sama ayah saya, apa bedanya naik Toyota sama naik Mercedes? Sampainya sama, suspensinya mirip, tapi harganya beda. Saya kan dulu anak Senopati ya dengan visi. Mana mampang kan? Saya Senopati. Sekarang ya, itu kampung saya SPBD itu, ya. Di hotel yang paling mewah di Jakarta itu, tempatnya Hotman Paris bikin konten di apartemen, itu daerah saya. Sekarang di situ Konon kabarnya, asal tanahnya sertifikat, itu 150 juta sampai 200 juta harganya. 1 meter. Semeter. Mampang ya radhiyallahu anhu. Ya 50 juta. Pertanyaannya, apa dia? Anda jilat sama kan? Bangun rumahnya sama. Atau sebagai rumah. Bangun. Yang beda apa? Lokasi. Gengsi. Gengsi. Anda kalau naik Mercedes masuk ke mall, itu keluarnya tuh muazzazan wa mukarramah. Kalau di terminal 3 naik bandara Garuda, itu begitu keluar Anda duluan, itu sapaan hormat semua. Ini kelas bisnis di depan. Iya salah. Tapi kalau Anda keluar wahid nih, ya, belum ada yang keluar kecuali debu dari Garuda. Ini orang sudah naik ekonomi, nggak punya status apapun, dikasih check-in, konsumen nggak? Bedanya apa? Naik kelas bisnis dengan ekonomi sama, Iya. sampainya sama. Tapi kalau naik kelas bisnis itu biasanya sombong sedikit. Saya gitu deh. Saya kalau nggak mandi malam, ceramah malam, ya. Kemarin saya di pelosok tuh panggilnya banyak sekali. Tahu saya nggak bakalan mandi, saya dinaikin kelas bisnis. Lecet-lecet kalau kelas bisnis itu pramugarinya ramah. Anda wani naik ya pesawat yang diskon 70%, ya, orang nggak lihat istimewa. Bedanya di mana? Gengsi. Lihat dulu. Quwwatul dhihni, tajamnya nalar, kuatnya nalar kata Imam Abu Hanifah. Berarti gengsi itu ada zakat. Bukan soal hartanya. Kalau hartanya harusnya sapi dengan unta sama. Kenapa di sini dibedakan gengsi? Lihat, kata Imam Abu Hanifah, pada segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan harga di pasar, saya mewajibkan zakat. Jadi orang Mampang kalau bermadzhab Hanafi, hati-hati punya ikan koi, hati-hati yang punya orang, hati-hati punya kucing. Saya punya kucing itu, nasabnya bersambung sama Scottish. Itu ada Robitoh Alawiyah itu. Kakak saya itu jualan kucing sekarang di pesantren yang di Bogor. Saya itu tidak tertarik sama kucing. Suatu ketika saya dikasih kucing. Kata kakak saya, rawat ini, katanya. Timbang kucing aja ribet. Cerita, ini gemuk nanti dijual 30 juta, 40 juta. Saya pikir kucing apa? Besoknya sertifikatnya dikirim. Ya, dikirim sertifikatnya. Nasabnya tuh jelas sampai Skotlandia. Skotlandia. Gengsi. Saya rawat, saya jual beneran mahal. Pertanyaannya, pelan-pelan kita ngaji. Kalau saya punya kucing itu 10 ekor, itu nggak repot ngerawatnya. Ribetan kambing, bandol kali itu. Ayah saya sekarang tertarik sama kucing. Katanya cakep juga kucing ini, cakep juga saya. Kenapa cakep? Mahal ya. Pertanyaannya, kalau itu nanti tidak dipungut zakat, orang nanti yang punya uang beli aja kucing.
Iya. Beli aja lukisan itu harga 1 miliar. Iya. Apa fikih hari ini akan mengatakan lukisan seperti itu tidak ada Zakat. Saya punya rumah saya nggak di Jakarta. Tapi kalau saya satu provinsi punya rumah semua, saya punya mobil kayak orang kaya di Jakarta, ada Ferrari, ada Lamborghini, ada semuanya itu yang nilainya miliaran. Ada tukang bajai nabung 100 juta, saya kenakan zakat. Kok kita anak sekarang akan bertanya di mana keadilan Allah? Begitu sih bahaya. Tapi itu namanya istikhrajul al-ma'ani minus. Maka haul itu sunnah. Gitu. Kalau ada orang bilang haul itu nggak ada ajarannya, itu ngajinya kurang malam. Kurang malam. Kopinya nggak bisa saja. Kode. Atau sebelum hatam pulang. Darussalam, jangan keluar dari Darussalam sebelum tamat. Saya punya dorongan nggak saya tidak. Saya sebenarnya nggak pernah mempengaruhi orang. Kamu kalau mau jadi orang yang berkah, satu pondok itu tamat dulu. Karena boleh jadi kamu merasa nggak nyaman di dalam Islam. Dengar orang lain begitu, nggak nyaman. Itu karena belum hafal. Coba terusin. Ini penyakit orang ngaji separuh tuh begini sekarang. Nggak ada dalilnya. Nabi ngerjain kan enggak. Ayat Qurannya baca. Wa ma'atakum rasulu fahuduhu wa manahakum anhu. Bukan wa ma'tarota. Bukan tidak dikerjakan, yang dilarang. Sekarang tidak ada perintah, tidak ada larangan. Kan tidak ada perintah mengadakan haul, tidak ada sekarang. Kamu nanti kalau mati, ya, if'alu al-haul, tidak ada. Setahu saya, kalau ada yang bisa bawa, ya kasih tahu sama saya. Kalau hadisnya bunyinya haul itu, kayak selalu kamar itu menusaidah. Tapi jangan kamu peringatin haul, benar. Maka ini namanya tradisi. Tradisi ini dibangun dari agama. Kenapa orang tua kita membuat tradisi ini? Karena orang tua kita ngaji. Ngaji apa? Sahih Muslim misalnya. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Madritu ala ahadin min azwajin Nabi, madritu ala Khadijah. Wa ma ra'aitu." Ada wa ma ra'aitu. Saya tidak pernah cemburu sama perempuan sebesar kecemburuan saya sama Ummul Mukminin Khadijah. Wa ma ra'aitu, padahal saya tidak pernah ketemu sama Khadijah. Tidak pernah Khadijah, tidak pernah salah sama saya. Tapi saya kesalnya luar biasa sama Ummul Mukminin Aisyah. Kenapa? Karena Nabi itu karena hikmah mendidik. Nabi itu pada setiap kesempatan nyebut warubbana dzabahkan, potong kambing. Ya, jadi kalau haul nggak potong kambing itu kurang afdal. Belum makan dari siang. Warubbana dzabahkan, potong kambing. Wa yaqta'u al-ajza'a. Dipotong-potong sama Nabi. Disuruh ngapain? Dibagi-bagi ke teman-temannya Khadijah. Terus orang bilang, kalau gitu haul bagi-bagi daging, itu teknis om. Ya, bagi-bagi daging. Teknis, yang ngurusin teknis itu KPU, itu teknis. Ya, camat, lurah itu teknis. UUD 45 nggak bicara teknis. UUD 45 berbicara norma. Kata agama, kalau kamu cinta orang, banyak-banyak sebutnya, manakibnya dia jadi. Udah hasil, udah gitu. Nah, saya nggak pernah ragu sama dalam Islam ini nggak pernah ya tidak makomah mahmuda. Makanan di situ makomah mahmuda ya. Kadang-kadang warnanya sama tapi rasanya beda. Makanya saya itu kalau sudah ditelepon ke Amir, alhamdulillah. Saya kalau beliau nelpon saya angkat, itu tandanya saya mau makan. Jadi kalau ke Amir kalau nelpon saya pas lagi saya jam 8. Tanya Fadil kira-kira saya lapar kapan gitu ya. Kenyang takutnya kenyang enggak. Dan kan sama Pak teknisnya terjadi. Nah, yang seperti ini itu sangat dibutuhkan hari ini. Sholat tidak puasa, dia menyatakan wali bahwa ini wali bohong sudah. Atau mengambil uangnya orang, atau mengambil haknya orang. Mohon maaf, saya pernah lihat mata kepala saya sendiri di Surabaya. Itu ada orang Madura telanjang dikawal sama celurit. Kata ini orang wali. Na'udzubillah min dzalik. Itu saudara-saudara. Sekarang saya aslinya emang dari Tanggul. Dulu Kiai Syukron Ma'mun ini favorit orang Tanggul. Kira-kira 35 tahun yang lalu. Kalau sudah imtihan di tempat Kiai Hanan, kita berjubel ngantri.
Makanya tadi saya lihat suaranya mirip suaranya Kiai Syukron Makmun. Subhanallah. Makanya apa sirrul aba bil abna. Masya Allah. Mudah-mudahan Kiai Muhammad Faiz diberi panjang umur oleh Allah. Saudara, yang kedua tadi Ustaz Muhammad Faiz menceritakan tentang anjing. Mughalladhah, na'am. Madhab Imam Malik. Kenapa dinamakan tidak mughalladhah? Karena hadis yang mengenai tentang anjing belum mendapatkan derajat sahih. Di madhabnya Imam Malik, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum ila akhirih, panjang. Lalu saudara, ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya kesepakatan hampir keseluruhannya. Manikah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abdullah bin Umar, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man yaskana kalban, bahwasanya barang siapa yang memelihara anjing, illa kalban dhariyan bisaydin aw limasyiatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing di rumahnya, jangan-jangan nanti Kiai Muhammad Faiz bilang itu bukan halal pada anjing, hati-hati. Barang siapa yang memelihara anjing, maka tiap hari pahalanya akan dikurangi 2 kirot, dan 1 kirotnya itu seperti Jabal Uhud. Sebagaimana kita sholat jenazah dapat 1 kirot, kita memakamkan mayat dapat 1 kirot, memandikan 1 kirot. Ini setiap hari tanpa memandikan bukan ditambahin, dikurangi 2 kirot. Hati-hati saudara-saudara, kecuali anjing lisaid, kecuali anjing untuk berburu, kecuali anjing untuk ziraat. Saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, kakek saya Habib Soleh memberikan makan anjing warna hitam. Diberikan anjing oleh Habib Soleh makan. Begitu saudara-saudara. Karena itu makhluk, termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara, Kiai Zaini Dahlan, guru daripada Habib Ahmad bin Hasan, pernah sekali waktu mau khutbah Jumat, tahu-tahu dia tabrak anjing. Apa dia berhenti? Enggak. Dia melanjutkan khutbahnya dan melanjutkan sholat dan menjadi imam di Masjidil Haram Makkah. Kenapa? Karena ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan waktu wudu pakai wudunya Imam Malik. Apa wudunya Imam Malik? Waktu mencuci tangannya wajib tadlik dan wajib ghusl jami' ar-ras. Seluruh daripada kepalanya harus dibasahi. Jadi kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i, lalu kita kena anjing nggak mencuci, itu namanya tamfid. Tidak, saudara. Makanya guru-guru saya ini kalau dia wudu, dia kepalanya dicuci semua. Bahkan kalau mau mencuci tangannya dia pakai tadlik. Itu supaya dia tidak ada tamfid kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir saya akan tutup. Kita datang ke sini nih ingin barokah. Apa barokah itu? Barokah itu adalah faidun ilahi, pemberian Allah yang tidak ada henti-hentinya. Wa hiya jundun khafiyun min junudillah yursiluha may yasha min ibadihi. Bahwa ini dikirimkan oleh Allah, tentara-tentara yang tersembunyi ini, barokah ini dikirimkan kepada hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah. Faidah halat fil mal afatu. Kalau barokah ini jatuh pada uang, dikasih barokah sama Allah, dikasih sehat walafiat badannya. Wa in kana halat fil walad aslahathu. Kalau ini keberkahan turun pada anak keturunan kita, anak-anak kita akan menjadi anak yang saleh. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Fa idza halat bil jism, kalau ini keberkahan jatuh pada tubuh badan kita, qawathu, maka jadi kuat. Wa bil wajh amarathu, waktu diberi waktu yang barakah. Wa bil qalb as'adathu, di hati maka akan ditemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena kebahagiaan sebenarnya itu bukan di luar kita. Kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah di dalam diri kita, dan bukan pada lawan jenis, dan bukan pada satu tempat atau satu kota. Kebahagiaan itu adalah ada di dalam relung hati kita yang paling dalam. Ini saja saudara-saudara sedikit saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri acara Habib Anis bin Muhammad Al-Habsyi di Majelis Darul Islam
Mawalan Habib Al-Wiking segaf. Kiri men. Ya, kiri dia. Udah masuk Margonda. Masih Jalan Raya Lanteng Agung. Iya, kemarin belum lama itu kan katanya. 2019 ya. 19 ya. Ini Habib, Kebem. Kebem Iya, Iki ya satu kelas sama saya. Iki. Tuh. Oh iya. Satu kelas sama saya dia. Alhamdulillah udah masuk Margonda Depok. Ini siapa ini pleret-pleret ini? Gus, Kan hukum Fuad. adat kayak di Palu di sana kan potong leher ya. iya, Itu nanti terbukti itu nanti itu orang sana sakti-sakti. iya. Orang timur. Orang timur.